Ya, baik kita mulai ya. Hari ini kita update market kita. Kemarin nggak sempat, jadi kita pindahin di Sabtu pagi ya. Oke, baik kita lihat ya. Untuk indeks harga saham gabungan harusnya tidak ada masalah. Itu udah kita udah clear ya. Mungkin nanti akan ada koreksi untuk retest ya. Itu sesuatu yang wajar dalam pergerakan harga. Nanti kita lihat beberapa saham-saham ya, terutama saham yang gede-gede yang mungkin akan bisa menjadi tenaga buat indeks kita. Kalau mungkin di bulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu kita katakan mungkin indeks itu akan ditutup di sekitar 8.250. Nah, tapi kalau lihat dari ini eh, apa level-levelnya Fibonacci ini kan all time high ya. All time high berarti mau nggak mau kita pakai extensionnya si Fibo ya. Jadi dari 8.116 itu sudah tercapai. Nah, kita tinggal lihat apakah akhir tahun bisa sampai ke 8.400 atau tidak. Jadi 8.250 itu kelihatannya mungkin akan mudah dicapai. Apalagi kalau nanti saham-saham bank-bank besar itu udah mulai bergerak ya. Nah, kalau dia udah mulai bergerak, kita mungkin akan lihat dari 82,5 yang target kita di akhir tahun, mungkin kita bisa tingkatkan jadi 8.400. Kita lihat teknikalnya ya. Oke, nah kita update dulu. Kalau hari Kamis kemarin ya, hari Kamis kemarin itu ada kejutan pada data ekonomi Amerika. Jadi ini yang membuat pasar itu agak skeptis ya. Kalau mungkin teman-teman lihat hari Kamis ya, hari Kamis kemarin itu indeks Dow Jones, indeks S&P 500 itu pada turun. Salah satu sebabnya itu adalah adanya kejutan pada GDP ya, kejutan pada GDP-nya. Jadi yang sebelumnya itu adalah minus minus 0, sekian ya, sebentar ya nih ya. Kalau di kuartal yang sebelumnya itu minus 0,6 ya. Nah, kemudian habis itu untuk yang Q ini kan diperkirakan sama kesepakatan yang ada itu sekitar 3,3. Dan itu terjadi kejutan bahwa pertumbuhan ekonomi US pada kuartal sebelumnya itu 3,8%. Jadi ini membuat ya udah pasar mulai gonjang-ganjing. Oh, jangan-jangan nih The Fed itu eh, tidak jadi nih nanti yang apa di Oktober kemungkinan besar mungkin akan ditunda ya di pemotongan suku bunganya karena sesuai dengan pidatonya Paul juga waktu di hari Rabu kemarin. Jadi memang dia melihat bahwa oh, kita butuh lebih banyak data biasalah ya. Si gubernur ini kan selalu ngomongnya begitu ya. Bahwa ya belum tentu juga ya kita akan melakukan pemotongan suku bunga nanti dan sebagainya ya. Nah, ini mempertegas gitu. Oh, pertumbuhan ekonomi baik-baik aja ya. Ya, nah, apakah si The Fed itu akan nurunin suku bunga apa enggak? Nah, yang ditunggu market selanjutnya itu adalah harga inflasi inti dari US. Jadi inflasi inti itu adalah inflasi yang mengecualikan komponen-komponen atau sektor-sektor yang terlalu volatile kayak makanan segala macam ya. Nah, itu yang direalisasikan oleh inflasi itu adalah hanya 0,2. Jadi sama seperti di bulan sebelumnya. Jadi tidak ada kenaikan. Nah, kalau dia tidak ada kenaikan, berarti kan sebenarnya inflasi terkendali ya, terkendali. Nah, itu yang akhirnya membuat pasar kembali optimis. Ini gonjang-ganjing nanti akan terus terjadi sampai nanti di bulan depan ya. Ini bulan ini juga udah mau selesai ya. Nih ya, nanti teman-teman akan lihat di bulan depan itu nanti akan ada lowongan pekerjaan ya, kemudian habis itu NFP-nya mana. Nah, ini ya tingkat pengangguran dan non-farm payroll-nya itu nanti akan jadi penentu banget. Kalau seandainya ternyata laporan lowongan pekerjaan itu tidak kunjung tumbuh, maka ya berarti semakin akan mempertegas bahwa The Fed itu mungkin akan kembali menurunkan suku bunga. Nah, kemudian habis itu nanti tanggal 9 Oktober itu nanti ada notulen rapat yang kemarin ya itu akan diterbitkan. Jadi nanti pasar akan mulai lihat lebih teliti lagi, lebih jelas lagi. Kemarin kalau kita masih lihat cuma dot plot doang kan. Nah, dengan notulen rapat itu pasar akan mulai melihat oh ini gubernur mana yang pro, gubernur mana yang tidak pro ya dan sebagainya. Nah, habis itu yang pro ini kira-kira pendapat mereka apa gitu dengan pro itu. Jadi mereka butuh apa untuk terus pro pada pemotongan suku bunga itu nanti ini ya sepanjang awal Oktober nanti itu akan market pasti akan volatile. Jadi kecenderungannya kalau market butuh data lebih banyak, dia mungkin akan sideways ya, sideways ya mungkin sampai nanti
NFP-nya keluar, tingkat penganggurannya keluar, ya, termasuk di dalamnya adalah inflasinya keluar. Itu adalah data-data yang dibutuhkan pasar untuk lebih pasti pada Oktober nanti terjadi pemotongan suku bunga apa tidak, ya. Nah, yang kita lihat dari ini, dari perkiraan yang ada, probabilitas yang ada, tanggal 29 September, 29 Oktober itu which is 30 sekian hari lagi ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, waktu hari Kamis kemarin itu kan GDP keluar kan. Nah, ini sempat turun nih probabilitanya. Dari 91,9% itu menjadi cuma tinggal 85,5%. Jadi pasar mulai skeptis nih, ini data begini apakah akan turun apa enggak ya? Nah, dengan laporan core PCE itu, ya, market mulai naik lagi. Nah, nanti mungkin akan naik lagi kalau NFP-nya juga sesuai. Kemudian habis itu inflasinya juga sesuai. Ini nanti pasti akan naik lagi. Ya, sekarang ya potensinya adalah probabilitasnya adalah terjadi pemotongan suku bunga lagi 25 basis point. Sampai sekarang ya, sampai hari ini. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi balik ke indeks harga saham gabungan. Nah, kalau begitu, berarti kan market masih tetap optimis ya. Masih tetap optimis. Kita lihat dalam negeri ya. Yang dalam negeri sendiri ya pasti gebrakan-gebrakan dari Menteri Keuangan ini yang sedang mau dinantikan. Pertama adalah teman-teman sudah tahu bahwa teks amnesti itu kemungkinan besar akan dibatalkan. Jadi tidak ada teks amnesti yang ketiga lagi. Mungkin ya selama Menteri Keuangan ini dia udah mengatakan bahwa tidak akan ada teks amnesti. Jadi teks amnesti udah tidak ada lagi. Ya mungkin ini sedikit memupuskan itu ya. Banyak sekali yang sudah mulai tax planning ya dan berencana untuk memanfaatkan teks amnesti yang ketiga itu termasuk saya ya. Jadi ya itu udah pupus. Kemudian yang kedua itu yang mesti kita lihat itu adalah apakah benar cukai rokok itu akan dikurangin karena ini pendapatan negara paling besar ya dan karena ada pembahasan cukai kita jadi tahu ya. Ternyata rokok itu sebenarnya tidak mahal ya. Cuman cukainya sendiri itu sudah setengah sampai 3/4 harga dari si rokok itu sendiri. Ya, ternyata ini cukup mahal ya. Oke, ya alasannya kan karena kesehatan dan segala macam. Ya, alasan intinya itu adalah ini penerimaan negara. Ya, selama lu orang masih suka dengan ngerokok, ya oke lah negara cukup bagus gitu ya. Nah, ini mau dikurangin nih. Ya, mau dikurangin jadi sehingga mungkin ada napas baru lah ya buat perusahaan rokok yang tadinya apa? Oh nggak jadi ya? Oh udah ya? Oh udah jadi? Oh udah. Nggak mungkin ya. Oh ya udah, berarti kita udah nggak perlu bahas cukai lagi ya. Mungkin karena ya dia udah mulai lihat data-data ya. Karena ini penerimaan negara yang paling besar ya. Kalau dia dikurangin lagi, berarti penerimaan pajaknya memang akan berkurang lagi. Ya kalau dia nggak jadi kurangin coba. Kita hari ini nggak bahas saham-saham rokok ya. Oke, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal pajak itu sendiri, ya. Pajak itu sendiri. Jadi karena pajak itu adalah penerimaan negara, jadi Menteri Keuangan ini kelihatannya akan mengejar, ya. Headline kemarin kan adalah 60T itu mau dikejar karena itu belum dibayar katanya, ya. Sudah harusnya dibayar tapi belum dibayar, jadi ini akan dikejar 60T. Nah, itu mau dikejar, kemudian habis itu ada satu pernyataan dari Menteri Keuangan lagi adalah kalau mau ekonomi tumbuh, pajak nggak boleh tinggi. Ya, nah apakah ini ada urusannya soal nanti mungkin ada reformasi pajak di mana pajak-pajak akan dihitung lagi? Kalau iya, itu sesuatu yang bagus untuk dunia usaha. Jadi teman-teman butuh mengupdate itu, ya, mengupdate ini karena urusan pajak ini ya urusan soal laba perusahaan. Ya, laba jadi EBITDA kan, earning before tax and apa dan operasional lainnya kan. Nah, jadi kalau tema teksnya itu bisa diturunkan, ya itu kan berarti adalah sesuatu yang bagus untuk dunia usaha. Jadi karena itulah kalau ini diupdate dan realitanya benar diturunkan walaupun dalam mungkin tinggal 3 bulan ini, teman-teman mungkin akan lihat akan ada pergerakan di sisi ya fundamental ya. Ini pasti akan ada pergerakan di indeks juga, termasuk saham-saham di dalamnya. Ya, siapa yang akan mendapatkan ya kita bilang apa ya efisiensi, reformasi atau apa gitu dari sisi pajak itu. Ya, oke. Nah, kemudian update lagi adalah soal PPN
dan PPNBM untuk rumah ya, rumah berarti masih di bawah 2 miliar punya, itu masih akan diperpanjang sampai akhir 2026. Itu sebenarnya cukup bagus untuk, properti ya, tapi properti kita masih belum benar-benar merespon ya. Nah, kemudian habis itu kita butuh update juga adalah suku bunga KPR. Ini kan Bank Indonesia terus turun nih. Nah, suku bunganya belum turun juga. Yang sudah dipastikan naik itu adalah suku bunga deposito. Nah, kenapa suku bunga deposito? Ya karena dia butuh dana pihak ketiga. Ya. Jadi ya dengan sendirinya mungkin teman-teman bisa membacanya juga ya. Kalau perbankan kita itu sedang miskin likuiditas ya. Ya karena itulah makanya dia mau nggak mau harus menaikkan suku bunga depositonya untuk menarik likuiditas kembali ke perbankan ya. Nah, ini jadi menjadi sebuah pertanyaan, 200T ini ngapain gitu? Kok dia malah lebih baik menarik ya uang baru masuk ke dalam bank menjadi likuiditas ya dibandingkan dengan menyalurkan 200T itu. Ini teman-teman juga itu ya menjadi sebuah sinyal kalau direktur-direktur BUMN perbankan itu juga cukup dilema untuk menyalurkan uang ini ya. Dia bukannya nggak bisa menyalurkan, pasti bisa. Cuman ya resikonya adalah antara dia harus mengorbankan itu kualitas kreditnya sehingga NPL-nya naik ya, dan laporan keuangan terbaru itu adalah dari BMRI. BMRI teman-teman bisa lihat ya. Untuk NPL-nya itu sebenarnya sudah cukup stabil. Jadi sudah cukup bagus gitu ya. Ya, nah sekarang dibebani dengan uang 55 triliun untuk disalurkan. Ini resikonya adalah apakah nanti di kuartal keempat ini ya NPL-nya naik apa enggak. Ya kalau ini kan baru 3 bulan ya, mungkin 3 bulan ini masih bisa bayar lah. Tapi tahun depan kalau sampai itu jelek, itu pasti akan direspon oleh pasar. Ya, itu pasti akan direspon oleh pasar. Jadi ya kalau teman-teman lihat dari ini ya, teknikalnya, kita lihat teknikal ya masing-masing ya. BMRI itu kalau lihat laporan keuangannya itu masih cukup solid kok. Fundamental segala macam cukup solid. Nah, kenapa dia turun? Kalau teman-teman lihat ya, dari awal tahun, ini awal tahunnya di mana? Nah, dari awal tahun, sebenarnya bukan dari awal tahun sih ya, dari September dia udah mulai terus turun. Ini turunnya itu mungkin sudah berapa persen? Sudah 40% lebih ya, turunnya itu udah 40% lebih. Sebentar ya, kalau kita lihat dari mandinya, mana sih mandinya? Nah, kalau teman-teman lihat dari mandinya, berarti yang dikejar oleh harga ini apa? Ini kita lihat teknikal aja ya. Kalau kita lihat, harga yang dikejar itu adalah mungkin ada di sekitar 4 ribuan ya. 4.000 sampai 3.500 sampai 4.000 itu mungkin akan dikejar oleh harga. Ya, ini kita lihat view yang mandinya ya. Jadi kalau harganya sudah mulai masuk ke dalam sekitar 3.500 4.000, secara teknikal kita boleh katakan itu sudah cukup murah. Ya. Nah, ditambah lagi kalau lihat dari ini aturan ya, aturan atau keseringan yang terjadi pada harga, kecenderungan yang terjadi pada pergerakan harga adalah harga selalu akan retest. Ya, retest ke struktur sebelumnya agar ya untuk mengkonfirmasi struktur itu kuat apa tidak. Ya, jadi kalau teman-teman lihat struktur yang mungkin akan di-retest oleh ini ya pergerakan harga Bank Mandiri itu ada di sekitar 4.000 sampai 4.250. Nah, jadi kalau dengan kata lain, sebentar, kita aktifkan dulu dengan volumenya. Nah, dengan kata lain, teman-teman bisa lihat ya, sampai di harga segitu, volumenya sudah mulai membesar. Ya, ini volume dari bulan Februari ya, jadi harganya kan sudah mulai Februari benar ya, harganya sudah mulai masuk ke dalam situ ya, sudah mulai masuk ke area itu dan sebentar nih ya, yang terjadi adalah dia mulai base. Nah, pada saat dia mulai base itu sebenarnya adalah sebuah kita bilang apa ya, sebuah setup yang sudah cukup menarik. Jadi dia turunnya itu udah mulai terbatas, turunnya udah mulai terbatas. Yang mau kita lihat adalah penolakan turun dari harga itu di area sekitar 4.000 sampai 4.400. Jadi kalau lihat dari ini Fibonya, kita mungkin akan lihat di 3.500 sampai ke 4.000. Ya, antara itulah. Jadi area itu yang mau kita lihat itu adalah adanya penolakan harga untuk turun. Nah, kalau lu adalah aliran untuk bandarmologi, teman-teman bisa cek apakah benar kehadiran ini, volume ini untuk buy atau untuk sell. Ya, atau malah dia akan sell lebih kencang lagi. Nah, ini yang teman-teman perlu
cek di situ ya, saya nggak butuh ngecek itu lagi ya. Tapi secara teknikal, kita mulai lihat dia best. Nah, balik lagi ke daily. Nah, oke, ya, kita mulai lihat dia best nih. Udah kelihatan ya, dia best-nya ya. Nah, ini udah di area, ya, orang bilang bottom-nya atau apanya lah, pokoknya dia sudah di area support. Nah, kalau lihat dari monthly, dia sebenarnya sedang retest. Ya, retest ke struktur sebelumnya di 4.000 sampai 4.200, 4.400. Jadi karena itulah kalau teman-teman yang agresif, ya berarti kan ada area di mana kita sudah mulai bisa melakukan pembelian. Dia ada dua skenario ya untuk si BMRI ya. Skenario pertama adalah spring. Jadi dia mungkin nanti akan jatuh sampai ke 3.500, kemudian habis itu V-shape ya, V-shape, kemudian dia hold lagi di atas 4.000. Ya, atau yang kedua adalah dia nggak turun lagi ke bawah 4.000. Ya, dia cuma akan sampai ke area-area ini. Karena area ini kalau teman-teman lihat dari harga diskon dan harga premium, ini sebenarnya udah di harga diskon juga kan. Ya, udah di bawah 50%-nya Vibo. Ya, jadi sebenarnya ini udah di harga-harga diskon. Nah, cuman katalisnya memang belum kelihatan ya, apakah nanti ini akan ikut dalam window dressing atau enggak. Secara teknikal ini udah cukup murah. Ya, secara teknikal ini juga sudah masuk ke area-area antara C dan D, ya, fase C dan fase D. Ya, teman-teman bisa lihat inilah. Ini BMRI ya. Ini kalau saya kecilin atasnya itu kan segini ya. Jadi trading range-nya itu antara 4.000 sampai ke 5.600 untuk saat ini. Ya, nah buat yang konservatif gimana untuk BMRI ya? Kalau dia nggak spring atau dia spring sekalipun, ya teman-teman akan tunggu dia V-shape, kemudian habis itu nanti ada minor uptrend di daerah sini. Ya kita bisa mulai buy mungkin daerah situ. Ya kalau buat yang konservatif, jadi tunggu dia minor uptrend, baru kita mulai melakukan koleksi untuk si BMRI ya. Ini kita bicara BMRI karena laporan keuangannya sudah keluar dan ya overall cukup solid. Ya, cukup solid yang mungkin naik itu kalau saya tidak salah itu biaya lain-lain ya. Biaya pegawai, berarti kan gajinya naik ya. Ya kelihatannya seperti itu ya. Jadi untuk operasionalnya segala macam itu biayanya naik, sedangkan yang lain itu overall itu good ya, masih solid sekali untuk apa namanya kita lihat BBNI dulu. Ya, untuk fundamentalnya, oke? Nah, next kita lihat BBNI. BBNI sebenarnya juga kasusnya sama. Saya buang dulu itu kalau teman-teman lihat di monthly-nya dari awal ini ya, ini dari awal tahun dia turun ya. Terus dia udah sampai 40% lebih, 40% juga ya. Bahkan ini mungkin sudah lebih advance daripada apa Mandiri ya. Ya, kita lihat ya. Ini adalah strukturnya sebelumnya di daerah sini. Close. Oke ya. Ini adalah struktur sebelumnya. Dan kita sebutnya itu sebagai ya lu mau bilang sekarang jadi support ya, kemarin jadi resisten ya, kemudian habis itu dia drop jadi resisten lagi drop, kemudian habis itu naik lagi. Jadi ini area yang teman-teman bisa perhatikan ya untuk BBNI ya. Berapa area itu? Itu adalah 3.370 sampai 3.600. Di situ juga ada EMA 200-nya. Ya. Nah, kalau lihat ini kan mandi kan? Ya, nah sedangkan kalau untuk mandi, maka kita mulai lihat dia juga mulai best. Ya, weekly, ya betul ya. Oke. Nah, dia mulai best juga. Nih. Oke. Ya, dia mulai best juga. Nah, apa yang mau kita lihat di situ? Ya, sama. Kita mau lihat minor uptrend-nya sudah terjadi apa belum. Ya, kalau konservatif, ini karena ini udah di dekat-dekat resisten, udah diuji beberapa kali ini, udah uji 1, 2, 3, 4. Ini resisten ini, ya 4.600 sampai 4.800 itu pasti sudah gampang banget dan mudah banget untuk ditembus. Nah, khusus BBNI, kalau BMRI kita masih punya skenario spring, kemudian habis itu masih tungguin soal minor uptrend-nya, khusus untuk BBNI, kelihatannya teman-teman bisa tunggu money spot-nya. Ya, kita bisa tungguin money spot-nya karena sudah di atas.
Kemudian para EMA itu sudah berkumpul di situ, teman-teman bisa lihat volumenya juga sudah mulai tenang, ya, mulai tenang. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan money spot-nya. Ya, kita tunggu aja money spot-nya. Tapi kalau teman-teman, ini kan kalau money spot itu adalah agresifnya, kan. Kalau teman-teman konservatif, teman-teman bisa tunggu dia break. Ya, break 4.600 sampai 4.750, 7.000, ya 4.800 lah. Ya, jadi 4.600 sampai 4.800. Ya, oke, ini untuk BBNI. Kemudian kita lihat BBRI. Ya, ini kan favorit banyak orang ya. Oke, ya untuk BBRI udah ya teman-teman juga bisa udah langsung bisa lihat lah ya. Ini kalau udah saya ulangin aja deh. Dari monthly teman-teman bisa lihat ya, penurunannya juga sama pasti 40% lebih. Ya, 48% kurang lebih di BBRI, kemudian habis itu kita lihat nah ini udah mulai best. Ya, kita lihat struktur sebelumnya ada di daerah mana? Oh, di sini. Hmm. Ya, dia mulai best juga, ya balik lagi ke daily. Kalau teman-teman lihat ini, BBRI, oke ya. Jadi trendline-nya kan sudah break. Kemudian yang kita tunggu ya masih sama 4.270 sampai 4.000, anggaplah 4.500 ya. Jadi kalau dia break situ, nah, baru teman-teman ambil. Karena udah di atas. Ini kalau udah minor uptrend-nya sudah terjadi, ini sudah naik. Ya, ini tinggal tunggu ini naik apa enggak. Jadi kalau dia break, nah, teman-teman udah bisa ambil. Untuk ini BBRI ya. Ya, ini BBRI, apakah dia akan money spot? Ini kelihatannya ya mungkin saja. Ya, tinggal menunggu waktu saja. Yang pasti adalah trendnya sudah, trend line-nya memang sudah break juga. Dia udah mulai ngebest juga di daily-nya ya. Jadi kita tinggal tunggu ini resistennya. 4.270 sampai 4.350. Jadi ini mau kita tunggu break ya. Habis break juga dia nggak akan naik kan, teman-teman tahu ya. Dia break, habis itu nanti masih ada periode SOS atau reakumulasi lagi di situ. Oke, ini untuk BRI, kemudian habis itu BBTN. Nah, mungkin BBTN ini agak berbeda karena uang likuiditas yang masuk itu lebih bermanfaat untuk si BBTN. Oke, ya kita lihat ya. Ini untuk BBTN, habis ini BBC apa? Ya, ini BBTN mana sih? Ya. Oke, ini adalah base bawahnya, kemudian habis itu atasnya itu adalah di sini. Ini kalau diteruskan, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini kan daerah di mana, oh ini waktu IPO itu udah harga segini nih. Jadi dia udah pernah balik lagi ke harga IPO-nya bahkan. Ya, terus habis itu ini atasnya, ini adalah base-nya. Ini trendline daily, trendline monthly, ya ini trendline monthly-nya, ya kita balik ke ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah base-nya si BPTN, ya. Jadi dia udah mulai minor uptrend di ujungnya. Jadi buat ini sinyal BBTN mungkin yang agresif ya, kita akan tunggu dia break trendline. Ini saya bikin di sini aja. Ini daerah berapa? 1.400 sampai 1.450. Ya, 1.400 sampai 1.450 ini adalah resisten untuk si BBTN. Jadi kalau dia break, lu ikut aja. Kalau enggak, ya lu bisa ambil di daerah pullback. Ini yang buat agresif aja ya. Ini adalah daerah ambilnya. Oh, ini kemarin ya harusnya ya. Di daerah 1.270 sampai 1.240. Ini kemarin sih, kemarin cakep ya. Kita lihat nanti dia bisa turun lagi nggak? Karena volumenya juga masih belum nggak ada kan? Volumenya masih belum masih kecil-kecil begitu. Ya. Oke. Nah, jadi secara teknikal kalau kita katakan untuk yang Himbara ini itu bagus-bagus. Ya, itu bagus-bagus ya kayak BMRI ada di support, kemudian habis itu BBNI ada di sekitar antara inilah akan ada pembentukan metode apa setup, kemudian habis itu
Tadi apa ya satu lagi ya? BBRI juga ini ada di daerah-daerah sekitar resisten, mungkin kita bisa buy on breakout. Kemudian BBTN itu bahkan em, harusnya kita bisa dapat area masuk tuh kemarin. Ya, masih bisa masuk nggak? Ya, teman-teman agresif masih bisa cicil untuk BBTN. Ya, nah ini yang kita bilang. em, Kalau dilihat dari katalisnya untuk 200T itu, ini lebih bermanfaat untuk si BBTN dibandingkan dengan bank-bank lain. Ya, lebih bermanfaat. Kenapa? Karena penyalurannya untuk KPR-nya lebih jelas. Ya, penyalurannya untuk KPR lebih jelas. Kemudian habis itu, kalau teman-teman lihat NPL-nya, dia lebih aman. Kenapa? Kenapa kita bilang lebih aman? Karena asetnya, walaupun nggak mungkin busuk gitu loh. Maksudnya dalam arti nggak mungkin busuk itu, em, kan yang dipegang itu adalah kontraktor perumahan. Walaupun perumahan-perumahan ini bisa aja kabur ya kontraktornya ya, tapi asetnya ada dibandingkan dengan kredit usaha. Kalau kredit usaha itu lebih ini ya, lebih riskan, you know lah ya. Teman-teman tahu lah ya bagaimana praktik di lapangannya, bagaimana ngeblow up appraisal dari sebuah aset dan sebagainya. Kalau yang di petinggi-petinggi di atas kan tinggal tangan tangan aja. Yang penting lu bisa pegang appraisalnya, benar nggak? Ya, siapa yang appraisal, lu habis itu lu bisa pegang appraisalnya, ya dia bisa atur sedemikian rupa, ya mungkin nggak terlalu apa gila-gilaan banget lah ya. Itu mungkin bisa eh, lu bisa dapat aset busuk ya, atau mungkin kredit-kredit yang sifatnya fiktif dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita agak skeptis dengan likuiditas yang ditaruh di Himbara itu? Ya, salah satunya adalah itu. Kalau misalnya direktur-direktur itu mau ya edarin gampang. Benar itu likuiditas sangat mudah untuk disalurkan. Ya, kan cuma kredit doang kan gampang sekali kan. Cuma resikonya adalah dia harus menurunkan kualitas kreditnya. Ya orang bilang siapa sih yang nggak mau dikasih uang? Semua orang mau, betul. Saya juga mau gitu kan. Nah cuman masalahnya adalah apa bank-bank itu berani nggak ngasih saya untuk modal trading? Nah kalau saya pakai buat trading itu kan sebuah yang sangat resiko kan, ya. Nah, itu kan nggak mungkin dikasih. Kualitas kredit seperti itu nggak mungkin dikasih. Ya makanya teman-teman lihat ya kalau misalnya saya murni trading murni trading, saya nggak bakalan bisa dapat kredit, nggak bakalan bisa. Ya trader itu itu adalah pekerjaan yang paling beresiko dan tidak ada kepastiannya. Lu teman-teman ya, hubungkan dengan yang kemarin lah ya. Jadi nggak mungkin gitu loh. Em, lu mau bilang pekerjaan lu adalah trader itu kredit lu udah nggak perlu dilanjutin kemana-mana, udah pasti langsung ditolak. Ya, jadi ya teman-teman cek sendiri lah ya, itu udah kenyataan di lapangan. Sesuatu yang tidak mengandung ketidakpastian itu udah pasti akan dipertimbangkan lebih jauh oleh pemberi-pemberi kredit ini. Ya, karena apa? Lu melakukan sesuatu yang tidak pasti dibandingkan dengan padahal kalau lu bilang bisnis segala macam juga tidak pasti kan. Cuma kelihatan gitu loh. Ya kelihatan ada barang yang dijual, barangnya kira-kira dibutuhkan apa tidak, kan di situ bisa dinilai. Sedangkan kalau trading itu kan tidak bisa dinilai. Seorang profesional trader pun itu tidak menjamin kalau dia akan untung terus. Itu kan? Ya, jadi apa sih ada minggu yang jelek, ada minggu yang bagus, ada minggu yang bagus. Dan itu nggak bisa diukur kapan dia akan menjadi minggu yang bagus, kapan dia akan menjadi minggu yang tidak bagus. Ya, sedangkan kalau lu buka toko, kita kan bisa lihat ada seasonalnya, berdasarkan barang-barang yang dibeli, bagaimana kira-kira dampaknya, kemudian habis itu bagaimana penilaian lu terhadap barang-barang yang di ini. Ya kan? Nah, contoh misalnya kayak sekarang, lu kalau mau buka lapangan pedal, kemudian habis itu ngajuin kredit, itu udah pasti lebih susah dibandingkan dengan waktu awal-awal pedal itu viral. Ya, teman saya baru ditolak soalnya. Nah, katanya apa? Ada 200T ya, gue mau itu. Padahal kan saya udah bilang ya, maksudnya ini kan udah di ujung lah, ini masih sisa buat lu cuci piring doang gitu kan. Ah, udahlah, itu kan nanti ya, bisa dibiayai oleh kredit kan, ya. Ditolak beneran. Karena sudah bisa dinilai bahwa ya pedal ini udah lewat. Kemudian habis itu minat orang untuk pedal itu kan harus benar-benar kaya sekali.
Lu bayangin pedal itu raketnya sendiri itu 3,5 juta paling murah. Ya mungkin lu bisa beli yang bekas 1 juta segala macam, tapi kan pasti ya gimana lah ya. Oh iya, Puri 11 tuh baru bangun. Masih banyak yang bangun. Ya itu lu mesti punya punya lingkungan yang cukup bagus gitu ya. Beda kan kalau misalnya kayak badminton gua bisa beli raket 20 ribu juga gua bisa main kan. Tinggal ganti aja raket apa, tinggal ganti aja stringnya. Dulu saya pernah bikin begitu ya, tinggal ganti aja stringnya menjadi string yang lebih bagus, udah lu bisa pakai walaupun ya mungkin rangkanya segala macam tidak sebagus rangka yang mahal ya, tapi kita bisa main. Nah kemudian habis itu lu bayangkan ya, kita bisa apa, kita bisa main badminton di mana aja, di mana saja kan ya, mau mau apa, orang lebih inilah, lebih lebih mudah untuk bermain badminton ya, karena apa, eee, apa, eee, raket-raketnya segala macam semua terjangkau gitu. Ya termasuk sewa lapangannya juga semua terjangkau kan, ya. Ya itu adalah soal ya teman-teman bisa nilai dari kualitas kredit itu bagaimana si bank itu menilai. Kita aja bisa menilai seperti itu, bank itu pasti, appraisal-nya pasti ya sudah biasa lah ya, kecuali lu bisa inilah ya, eh ya you know lah ya, udah ya. Oke, nah ini kita lanjut ya, kita lihat BRIS ya. Nah BRIS juga sama kan. Cuma BRIS ini kan lebih banyak namanya syariah ya, berarti kan dia lebih banyak di emas ya, kemudian habis itu satu lagi yang syariah itu apa ya? Pokoknya yang emas ya, apa, gadai ya, gadai emas ya, pokoknya gadai-gadai begituan lah ya. Nah ini BRIS ya, dengan uang segitu sebenarnya ya nggak terlalu efek-efek banget ya, kecuali dia juga boleh membeli emas. Ya, cuman kan emas kan tidak boleh ya. Ini semua benar-benar harus disalurkan. Nah, apa yang kita lihat? Ya, ini balik lagi ke manlinya. Kalau teman-teman lihat manlinya, dia ada di sekitar resisten. Ini adalah resisten. Ya, ini adalah resisten. Nah, resisten dari high-nya loh ya. Ini benar-benar high ya. Kalau teman-teman lihat di daily-nya, mungkin dia lebih ada yang lebih high lagi kan. Tapi ini kan jelas turun, 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 turun kan. Kalau di manlinya kan kelihatan itu cuma shadow doang kan. Oke. Nah, apa yang teman-teman tunggu di ini di bentar ya. Oke, di breeze. Oh, ini nggak nyampe nih. Mungkin di mandinya ini nyampe nggak udah retest. Oh, oke ya, dia retest sampai sini. Ya, moga-moga cukup lah ya retestnya ya, nggak sampai ke bawah lagi. Oke ya, nah kita mau lihat itu adalah jauh lebih aman adalah teman-teman ambil di breakout ya untuk breeze ya. Jauh lebih aman adalah ambil di breakout ya. Kalau tidak buat agresif ya. Ini udah mulai money spot lagi ya untuk breeze ya. Dia udah mulai money spot, cuman ini volumenya masih gede-gede ya. Teman-teman harus tungguin dia lebih tenang lagi. Lu agresif ya silakan lah teman-teman. Namanya agresif kan. Kadang-kadang kalau disuruh sabar agak susah kalau orang-orang agresif ya. Lu bisa lakukan cicilan ya. Stop loss-nya perhatikan aja ya. Nah, ini udah mulai membentuk ya, mulai mulai terbentuk. Kita lihat ya sebentar ya RSI-nya mana. Ya, oh ya, benar ya. Jadi dia udah mulai terbentuk di daerah situ. Sebentar. Ya, satunya lagi adalah. Nah, yang mungkin ini momentumnya yang masih belum turun ya. Belum 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 kelar nih di momentumnya. Jadi karena itulah makanya untuk breeze teman-teman tungguin sebentar ya, sembari ini ya. Ini kan kelihatan ya, ada balok-baloknya kan. Baloknya kan sudah mulai hijau-hijau tuh. Ya, jadi tunggu dia agak redup dikit. Ya kayak gini nih. Ya, redup dikit. Ya kayak gini nih ya, jadi agak redup dikit ini, dua garis ini, garis MACD sama garis sinyalnya itu sudah mulai menyatu kayak EMA-EMA ini ya, para EMA itu jadi udah mulai menyatu ya, itu udah jauh lebih baik. Oke, ini untuk breeze. Kemudian habis itu ya ini kurang lebih ya untuk Himbara yang dapat uang ya, yang dapat uang dari Menteri Keuangan. Nah, bagaimana dengan bank swasta yang satu ini? Ya harusnya kurang lebih pasti sama ya, trennya segala macam pasti sama ya.
Kita lihat ya, penurunannya dari atas itu sampai ke bawah, ini mungkin tidak separah, oh ini 33%. Ya, apakah belum selesai turunnya? Karena ini volumenya juga udah mulai gede. Ya, ini volume udah paling tinggi ya. Oke, ya ini volume yang paling tinggi sejak 2005. Ya, ini 2005 ya. Jadi ini adalah volume paling tinggi ya. Moga-moga ini udah jadi sinyal buat klimaksnya ya. Ya, oke, ini udah, ini adalah tes struktur sebelumnya. Ini udah sampai di situ. Ya, kita berharap ini sudah selesai ya. Ini adalah low, kemudian habis, oh ya benar ya, ini klimaksnya sudah banget. Ya, nih teman-teman bisa lihat ya, ini kalau saya kecilin ya. Oke, ya, ini adalah struktur sebelumnya. Ini akan jadi supportnya di 6.900 sampai 7.175. Ya, 7.175 sampai 6.900. Itu akan jadi area support untuk si BBCA. Jadi artinya kalau dia sampai jebol di situ, jebol ke bawah, ya ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya. Ini loh. Ya, daerah 6.900 sampai 7.175. Ya, itu kalau sampai jebol, support itu kemungkinan besar akan melanjutkan penurunannya. Ya, kalau untuk sekarang, ya kalau teman-teman lihat EMA-nya, itu udah jelas ini adalah downtrend ya. Nah, cuman kita lihat ya, supportnya dan trading range ya, ini nggak kelihatan untuk BBCA. Ya, supportnya kelihatan. Maksudnya trading range-nya seperti bank-bank Himbara itu tidak kelihatan di BBCA. Ya, di weekly-nya juga tidak kelihatan. Jadi artinya kemungkinan besar dia masih akan sideways, masih akan lumayan lama. Nah, kalau BBCA masih akan sideways segitu lama, eh, mungkin juga bank-bank Himbara itu masih akan tiarap untuk waktu yang ya sideways-nya mungkin akan ada inilah ya. Atau bank Himbaranya itu akan menjadi market leader untuk sektor ini. Jadi bisa jadi bank-bank Himbaranya itu mulai naik duluan, baru nanti diikuti oleh bank-bank swasta. Ya termasuk BCA. Ya nanti kita lihat ya. Nanti dia udah sampai ke daerah 6.900 sampai 7.175, itu bagaimana reaksi dari harganya. Ya, yang kita lihat adalah ini beberapa kali yang kita lihat ya. Pertama ada di sini, dia langsung bereaksi, sama yang di sini dia bereaksi. Nah, bagaimana dengan kali ini nih? Apakah demand yang di daerah bawah ini masih nongol apa enggak? Kalau dia masih nongol, nanti pasti akan ada reaksi untuk harganya di situ. Ya, oke? Ya, itu yang mungkin nanti akan kita lihat ya untuk BCA. Jadi kalau lihat dari sektor perbankan, kelihatannya Himbara akan lebih menarik secara teknikal dibandingkan dengan kayak BCA. BCA mungkin oke lah, teknikalnya mungkin dia ada di daerah support ya. Cuman kalau kita beli BCA di daerah support itu kan seperti orang bilang apa ya, bottom fishing ya, bottom fishing. Kenapa ya? Karena ini jelas masih beresiko sekali karena dia masih eh, punya potensi untuk turun ya. BJBR, BJTM itu nggak usah dianalisa, Pak. Memang dia begitu. Jadi dia sama seperti mungkin kayak bank saya kayak Dimas segala macam ya. Ada corporate action, ada dividends baru jalan. Kalau nggak ada. Ya lu lihat aja di lapangan. Kan di video sebelumnya kan kita bicara mengenai Peter Lin kan. Ya Pak Adi pasti nggak datang nih. Ya, nah Peter Lin bilang apa? Di behind every stock itu ada company-nya, ada perusahaannya. Jadi lu lihat apa yang terjadi pada BJBR ya, apa pergerakannya gitu, ada sesuatu yang good nggak gitu loh di situ. Kalau di mungkin beberapa tahun yang lalu BCTM itu malah bagus gitu karena ada aksi-aksi yang dilakukan kan, aksi-aksi perusahaan. Tapi yang sekarang BJBR BJTM itu hampir boleh bilang tidak ada, jadi itu benar-benar cuman em, apa tempat berkumpulnya kas Pemda ya. Jadi dia benar-benar cuma mengandalkan apa penerimaan negara dalam apa penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk pajak dan lain sebagainya gitu ya. Kemungkinan akan masuk all time high ya, lihat inilah, lihat datanya Pak, lihat katalisnya. Kalau saya nggak ngikutin ya, karena apa, karena memang tidak ada katalisnya di situ, tidak ada apa, tidak ada ceritanya di situ.
Kalau dia tidak ada cerita, gimana kita mau ikutin? Apalagi kalau lihat pergerakan harganya kan begini ya, Pak. Ya, ini udah pasti tidak menarik lah. Ya, oke. WIRG itu nggak usah dibahas lagi. Kan kita udah bilang ya. Lu kalau dari ini yang gampang-gampang dulu ya saya bahas ya. Ya, kalau teman-teman lihat dari kepemilikan masyarakatnya, ya ini kan sudah di 80 sekian persen. Oh ya, sebentar, saya lupa. Saya lupa. Saya malah lihat sendiri doang. Ya, teman-teman kalau lihat dari dana kepemilikan di masyarakat saham yang beredar di masyarakat itu 88,148%. Nah, pengendalinya cuma tinggal 9,42 ya. Dan yang terjadi adalah teman-teman kalau lihat insidernya, dia buang barang terus. Ya, ini Laut Biru Teknologi aja masih buang terus ya. Dia udah beli 9 terus jual. Ya, ini berarti udah keluar duluan nih yang satu ini nih. Laut Biru Teknologi, ya nggak tahu lah itu siapa ya. Teman-teman cek aja ya. Tapi yang pasti adalah ini kalau teman-teman lihat ya. Ya, saya turunin sampai kapan ya? Ini dari November 2023. Teman-teman nanti cek sendiri lah. Terima Ramadi dibeli, tapi ini pasti udah keluar juga. Ya, ini buy ini mah biasanya buat inilah. Ya, cuma buat lucu-lucuan doang ya. Nih lihat ya, Jimmy Halim sudah keluar. Udah. Ya, nah ini dari sini dulu deh. Ya, dari 28 April 2025 kan ada pergerakan kan WRG kan yang high sampai akhirnya eh, apa arah dan lain sebagainya. Kemudian habis itu Juni dia beli lagi nih 1,4 sama 6,5%. Ya, ini ya teman-teman bisa lihat ya. Dia Juni dia beli. Tetapi setelah Juni dia keluar terus. Ya, dia keluar terus. Ini cuma nggak tahu dia buy di angka berapa ya. Ya, nah teman-teman nanti lihat ya, ini keluar terus. Ya, keluar terus kan, sell terus kan. Ya, dia buy dan sell di NI itu, teman-teman bisa lihat tuh, buy sell-nya di NI. Ya, dia keluar terus. Nah, habis itu dia buy lagi nih 3,38%. Ya, jadi 10 nih. Ini tadinya berapa? Sebentar ya, ini tadinya 25% di tanggal tuh, sorry, bukan. Nah ini, ini tadinya nggak ada. Ya, berarti ini mungkin si Laut Biru ini keluar, terus habis itu ganti sama WRG ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, tanggal 20 Juni, dia beli kan 1,4% sama 8%. Bukan 8%, maksudnya jadi tambah 6,5%, jadi kepemilikannya jadi 8%. Ini Juni ya. Sekarang kan 9, sekian persen kan, berarti sebelumnya dia udah beli nih. Ya, teman-teman cek aja di bawahnya lah. Pokoknya sekarang adalah 9, itu ya 9, sekian persen. Nah, teman-teman lihat ya, habis itu dari Juni sampai sekarang ya dia sempat beli lagi. Nah, ini sempat beli lagi 10%. Ya, terus turun nih, terus turun sampai sekarang sisa 5%. Jadi yang kita lihat di profilnya itu 9%. Ini 9% kan, 9,75. Sebenarnya sudah tinggal 5%. Berarti dia sudah keluar 4%. Ya, sudah keluar 4%. Jadi kemungkinan besar yang bikin arah itu dia. Ya, kemudian lu masuk, kemudian habis itu dia keluar barang, itu udah keluar 4% loh. Ya, bahkan ini udah crossing 170. Sekarang itu berapa? WRG. WRG 130, dia crossing 170. Ya, crossing sell loh, 170. Itu masih untung lagi kan. Ya, berarti kan dia bisa beli ini Juni ya. Nih, ini Juni nih. Ini Juni nih. Ya, Juni daerah bawah nih, dia beli. Dia beli, kemudian habis itu naik kan. Ya. Nah, pada saat dia naik, lu bisa tahu ini jualan semua nih. Ini jualan semua. Ya, jualan semua. Tapi kalau teman-teman lihat setupnya, kan memang ini daerah yang bagus untuk dibeli ya. Nah, kemudian habis itu dia jualan semua. Nih sebentar ya. Kalau teman-teman lihat setupnya. Ini cepet banget ya. Ya, ini adalah akumulasinya SOS Brand gitu kan. Ya, kemudian habis itu udah selesai. Distribusinya di mana? Distribusinya terjadi di sini. Ya, lihat nggak? Ya, ini mungkin jadi salah satu contoh lagi ya, salah satu bukti kalau pergerakan harga pada saat lagi bagus, di situ banyak yang jualan kan.
Ya, di situ banyak yang jualan. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan untuk menjual. Ya, kesempatan untuk keluar barang. Saat di mana semua orang mau. Ya, semua orang mau. Sama kayak PSAB. PSAB jual tambangnya itu harusnya di saat-saat sekarang. Di mana ya harga emasnya itu lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau harga emas memble, nggak ada yang mau kan tambangnya kan. Ya, nah karena itulah makanya dia jual emasnya di daerah sekarang-sekarang. Karena memang laku ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, karena pergerakan ini, dia sudah keluar 4%. 4% loh. Ya, belinya di mana? Di sini. Ya, di sini dia beli 8%. Berarti kan daerah harganya antara 70 sampai ya 70, 80 lah. Ya, 80 dia jual di berapa ini? Nah, kalau lu mau lihat ini, keuntungan yang dia dapat, ya jelas gede lah. Itu pengendali loh. Mengambil untung dari ini. Ya, dari kalau di Amerika udah pasti ditarik sama SEC. Ya kan? Nah, kalau di sini ya, you know lah. Kan ini berarti dia dapat untung ya. 4% dia keluar. Ya, 4%. Lu coba bayangkan 4% dari jumlah, 1% dari jumlah saham beredar aja sudah bisa untung berapa. Nah, ini 4% dia dapat. Ya, 4% kali, ya, kalau dia jual rata-rata 170, ya berarti ya kurang lebih 100. Jadi 100 jumlah saham beredar 4% kali 100 perak. Dia dapat uang berapa. Nah, gitu. Ya, nah itu. Ya, jadi ya permainannya di situ lah. Udah. Ya, selesai ya, WRG ya. Oke, sekarang mengenai Mesop. Jadi Mesop, ya ini adalah program namanya Management Employee Stock Option Program, MESOP. Jadi ini adalah program kepemilikan saham untuk karyawan. Ya, apa itu tujuannya? Tujuannya agar, namanya ini saham teknologi ya. Lu tahu sendiri ya. Kalau teknologi itu dikuasai oleh karyawan, dia pindah, dia akan menggunakan teknologi ini untuk ya kemana-mana gitu kan. Jadi untuk kita bilang untuk mengikat lah karyawan itu ya, lu jadilah bagian dari kita lah ya, gue kasih lo hak untuk membeli saham. Ini hak, bukan kewajiban ya. Ini hak untuk membeli saham. Lu mau nggak? Ya, nah Mesop sebelumnya hak untuk membeli saham itu adalah harga tebusnya itu ada di 783, sedangkan harganya jauh di bawahnya. Jadi ya karyawan nggak mungkin lah beli di Mesop daripada di reguler. Mendingan gue beli di reguler. Nah, sama halnya dengan sekarang ya. Harga tebusnya berapa? 189 ya. 189. Ada sebanyak berapa? Ada sekitar 4 miliar lebih. Itu adalah saham baru yang diterbitkan. Ya, sehingga kalau seandainya itu banyak karyawan berminat dengan ini, maka dia akan menerbitkan saham baru. Ya, saham baru ini sama kayak right issue, kayak stock split. Kalau stock split kan langsung itu ya, langsung jadi banyak ya saham beredarnya. Ini ditambahin baru. Jadi misalnya sekarang ya, gue punya saham beredar itu 1 juta. Kemudian gue terbitin mesop 1 juta. Nanti kalau itu sampai diambil semua oleh karyawan, maka jumlah saham beredar itu langsung bertambah jadi 2 juta. Nah, 2 juta, gue yang tadi pegang 1 juta, harganya otomatis terdelusi 50%. Ya, harganya otomatis terdelusi 50%. Jadi otomatis ya kayak hampir kayak stock split lah ya. Kalau 1 juta kan jadi 1 banding 2 ya. Jadi udah langsung ke terdelusi ya, delusi. Jadi nilainya itu jadi berkurang. Ya, karena itulah teman-teman lihat ya. Pasar maunya gimana? Pasar lebih baik nggak usah. Ya, jangan ada penambahan saham baru. Ya, Mesop ini ternyata program ini masih sampai 2000 berapa gitu, 2030 atau berapa gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin membuat si Bukalapak ini ya empot-empotan naik ya. Ya, empot-empotan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau harganya 189, sekarang harganya itu ada di berapa? Di 169. Lu kalau jadi karyawan ya, punya hak untuk membeli, lu beli di mana? Gue mendingan beli di pasar 169. Ngapain gue beli lebih mahal? Betul nggak? Ya. Tetapi dengan Mesop ini, kita seenggak-enggaknya bisa melihat keyakinan dari orang dalam itu terhadap perusahaannya. Ya, keyakinan orang dalam itu terhadap perusahaannya. Ya, cuman karena harga yang ditawarkan terlalu mahal, kelihatannya ya karyawan juga ogah lah beli. Ya, mendingan gue beli langsung dibandingkan dengan beli dengan program Mesop. Ya,
Jadi artinya kalau teman-teman lihat ya harga resistennya itu kan di 190 ya. Jadi kelihatannya sampai mesop ini berakhir itu sampai kapan ya? Mesop itu akan mulai tanggal 1 Oktober sampai 12 November. Jadi kelihatannya dari 1 Oktober sampai 12 November kelihatannya mungkin pergerakannya tidak akan terlalu signifikan ya. Nah, kalau sesuai dengan teknikalnya kemungkinan besar dia akan SOS itu 1 bulan. Ya, ya jadi ya lu tinggal sabar aja lah. Kita mungkin nggak terlalu, saya mungkin kelewat dengan ini ya program Mesopnya ya. Mesop itu sebenarnya sudah ada dari apa RUPS 2023 ya. Ya nanti programnya itu masih akan berlangsung sampai 2030 atau berapa gitu ya. Nah kalau secara teknikal kelihatannya dalam 1 bulan ke depan sampai tanggal 12 November sampai Mesopnya selesai atau expired atau kadaluarsa ya dia mungkin akan SOS dong ya masih sesuai lah ya dengan teknikalnya ya. Nah sampai program mesoknya selesai ya mungkin baru akan ada pergerakan ya. Jadi kalau untuk Bukalapak teman-teman ya gimana ya, kalau mau keluar ya keluar dulu aja mau nggak mau ya, tetapi mungkin saja akan ada katalis yang mendorong pergerakan si Bukalapak. Ya, katalis yang paling dekat itu adalah laporan keuangan. Ya, Mesop itu sendiri itu kan berlangsung 1 Oktober sampai 12 Oktober ya. Moga-moga laporan keuangannya nggak keluar di situ. Ya, moga-moga. Ya, jadi moga-moga laporan keuangannya lewat dari situ. Ya, kalau dia keluar lewat dari situ kemudian hasilnya bagus, nah itu teman-teman mungkin akan lihat ada dorongan di situ. Ya, itu kurang lebih maksud saya. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa pasar ogah ngebreaking 190, karena dengan ngebreaking 190 otomatis karyawan jadi pengen membeli dengan harga tebus 189. Ya, nah efeknya ke kita adalah saham kita yang terdelusi. Harganya, value-nya itu otomatis terdelusi. Nanti otomatis akan disesuaikan lagi harganya. Gitu. Ya. Oke, 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 oke. Ya, saya pikir mungkin itu dulu ya, teman-teman ya. Cukup kan ya? Cukup ya untuk hari ini ya. Ya, jadi apa yang kita mau bahas hari ini adalah ya pasar pasti akan nunggu sampai data inflasi tanggal 19 Oktober nanti untuk menentukan clear apa enggak terjadi pemotongan suku bunga atau tidak. Ya, kalau itu clear ya udah selesai. Ya, nah artinya mungkin sampai nanti tanggal 19 selama di dalam negeri tidak ada katalis yang berarti ya mungkin pergerakannya akan sideways ya untuk indeks. Jadi ya bergerak mungkin akan ada profit taking dan lain sebagainya itu mungkin akan cukup singkat ya. Ya begitu-begitu aja ya. Jadi ya udah tinggal fokus aja ke emiten-emiten masing-masing aja. Kalau dia udah masuk ke area yang memang harus entry, lakukan entry ya. Kayak misalnya SSIA itu ya, SSIA walaupun banyak sekali ya apa katalis-katalis negatif tentang mungkin investor akan pergi dan sebagainya. Mereka sudah invest masalahnya. Ya, BYD itu sudah akan beroperasi di Q4, Finfast itu akan beroperasi di Q4 juga. Jadi artinya di 2026 awal itu otomatis akan beroperasi. Yang kita mau lihat itu adalah dengan beroperasinya 2 pabrik besar untuk mobil listrik di daerah Subang itu, apakah akan diikuti oleh ekosistemnya, yaitu suku-suku cadang juga akan mulai masuk. Ya, jadi mungkin ya apa kelihatannya bagus nih bisnisnya. Nah, masuk mulai. Jadi ada pabrik A masuk situ, pabrik B masuk situ, pabrik C masuk situ gitu ya. Nah, kita mau lihat seperti itu. Ya, oke ya. Jadi moga-moga nih pemerintah jangan bikin ini blunder-blunder yang nggak ada artinya ya. Apa ya ya udahlah pokoknya intinya lu baik-baik aja lah ya nggak usah bikin macam-macam ya. Shell udah keluar ya sudahlah. Shell keluar keluar aja ya. Oke, BPKP. Nah, oke, BPKP 200T itu nggak ada urusan soal BPKP. BP 200T itu lebih ke arah penambahan likuiditas sekaligus apa kerjaan buat Himbara. Sebenarnya kerjaan buat Himbara. Jadi artinya kalau lu lihat jangka pendek, kalau direkturnya berani, itu sebenarnya adalah satu ini ya, satu gebrakan yang cukup ini ya, cukup bagus untuk
Himbara untuk jangka pendek. Ingat ya, untuk jangka pendek. Termasuk di dalamnya untuk ekonomi jangka pendek. Tapi jangka panjangnya itu mesti dibuktikan. Ya, karena lu gelontorin uang tanpa memperhitungkan kualitas, maka ya udah efeknya itu nanti ke depannya. Kalau 3 bulan dia masih punya uang untuk bayar, ya bayar aja pakai kredit yang ada. 3 bulan dia akan bikin bagus. Tetapi nanti ke depannya usahanya nggak jalan karena usahanya juga abal-abal, yang penting dapat duit ya. Terus habis itu jadi NPL. Itu yang tidak bagus. Ya itu yang tidak bagus. Sama kayak ini kerjaannya BPKP dulu. Ya, dia nggak peduli dengan kualitas kredit, yang penting bagiin. Makanya akhirnya NPL-nya jadi sampai tinggi sekali kan. Nah, untuk ini kerjaan banget, PR banget kan. Nah, lu bisa lihat ya, seandainya Himbara begitu, habis kan. Himbara lu. Ya, BMRI Mandiri, BNI, BBRI, itu hancur kreditnya. Jadi NPL-nya tinggi. Itu dulu teman-teman bisa bayangkan bagaimana outflow yang terjadi dan sebagainya kan. Nah, ini BPKP ini contoh, ya contoh bagaimana dia dapat likuiditas begitu banyak, ya. Kemudian habis itu yang penting salurkan. Akhirnya jadi NPL kan. Ya lu bisa lihat ya dulu disalurkan kemana? Ke grupnya mereka kan. Habis. Ya usahanya nggak jalan, usahanya jadi enak banget ya. Oh tinggal ongkang-ongkang kaki, uang, 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 uang. Gue butuh ini. Nah, ya yang penting proyek jalan, labanya nanti aja, yang penting proyek jalan ya. Jadi kemudian habis itu proyek udah jalan, labanya udah dapat, dia lupa bayar. Ya kemudian habis itu masuk lagi si Kokmin segala macam. Karena ini kan jadi PR yang perlu dibereskan oleh Kokmin. Ya, ini udah mulai ya, kita udah mulai lihat memang yang kita lihat yang terjadi pada BPKP itu kan sebenarnya sudah mulai mulai ada perbaikan-perbaikan yang ke arah situ kan. Yang penting Kokmin ini nggak kapok ya. Ini udah lama banget soalnya kan. Ya, nah kemarin kita lihat dia udah pinjemin uang ya karena itu adalah aksi dari induk yang bisa bisa dilakukan tanpa ini ya, bukan ilegal. Jadi dia pinjemin uang, kemudian uang itu sudah dibayarkan, dia terbitin lagi obligasi, obligasi kelihatannya si induknya akan masuk lagi. Itu yang kita lihat ya. Nah, yang itu pertama. Kemudian otomatis teman-teman harus update itu. Nah, yang kedua adalah situasi sektornya. Ya, sektor perbankannya sendiri memang belum naik. Ya, belum berjalan. Jadi ya otomatis sedangkan si BPKP itu yang mesti kita update itu adalah laporan keuangan Q3-nya. NPL-nya turun apa enggak? Ya, kalau NPL-nya berhasil diturunkan, nggak usah gede-gede dulu ya. Kalau kemarin 10-11%, lu turun aja misalnya jadi tinggal 5 atau 7%, itu aja sudah bagus. Ya, pasti udah ada respon yang baik lah untuk inilah ya. Nah, cuman ya apakah bisa sedrastis itu? Kita lihat kondisi kredit yang sama dunia usaha yang ada di Indonesia. Di mana kita tahu kredit yang nganggur, yang sudah disetujui yang nganggur, itu 2.000 triliun lebih. Jadi artinya dia udah dapat kreditnya, itu cuma di giro. Ya kalau dia taruh di giro, kan nggak dibungain. Lu nggak pakai kan? Nggak pakai, lu otomatis nggak bungain. Gitu. Jadi otomatis nganggur. Jadi sembari menunggu. Jadi otomatis kalau misalnya BPKP menyalurkan kredit pun, ya oke nggak apa-apa nganggur. Tapi jadi cuma angka aja dipindahin ke rekening-rekening gironya nasabah. Sampai nasabah ngambil dan dipakai. Gitu ya, dia habis itu dia bisa bungain. Kalau dia nggak pakai, nggak bisa dibungain. Ya kalau dia nggak dibungain, itu tahu kan rekening giro kan, ya paling cuma dapat admin-admin doang gitu loh. Admin ya gampang lah gitu kan. Cuma berapa sih admin kan? Yang penting dia udah punya standby loan. Ya, nah kalau dia selama loan-nya itu standby, itu tidak menguntungkan untuk bank. Saya nggak tahu ya, apakah ada aturan kalau misalnya dia masih nganggur-nganggur gitu, terus bank bisa narik kreditnya atau tidak, ya itu mungkin aturan-aturan di bank ya, saya nggak tahu. Gitu. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apakah dia bisa neken NPL-nya apa enggak? Itu yang mau kita buktikan di laporan keuangan Q3-nya. Yang mana kalau teman-teman lihat BMRI ya, laporan keuangan sudah keluar dan NPL-nya stabil. Ya, CKPN-nya itu stabil. Jadi otomatis rasio ini moga-moga ya, mungkin dia akan
tidak terlalu berdampak untuk, bank-bank kecil juga gitu, ya. Oke? Ya, jadi ini otomatis semua nunggu lah ya, sektor perbankannya karena satu sektor kan, sektornya semua masih memble, ya moga-moga ini himbara itu mulai. Ya, himbara itu moga-moga mulai, ada area-area yang penting-penting itu teman perhatikan, ya. Nah, habis itu ya kita tinggal untuk BPKP ya, kita tinggal tunggu laporan keuangannya. Berhasil nggak 3 bulan itu? Ya kalau berhasil pasti diapresiasi oleh pasar, gitu ya. Ditambah lagi dengan sektornya. Bank digital udah mulai. Nah, kita bahas itu aja di Senin aja lah, Pak. Ya, oke. Ya, untuk hari ini saya pikir cukup dulu ya, teman-teman ya. Jadi, semua, masih oke, semua masih smooth. Jadi yang kita mungkin akan tunggu itu adalah aksi aksi ini ya, laporan, data-data yang di US sana, semua bagus, harusnya kita mungkin masih punya dapat, window dressing-nya. Ya, oke? Oh ya, teman-teman, saya hampir lupa, buat alumni, ingat ya webinar yang tanggal 4 itu free. Jadi tapi teman-teman butuh daftar ya, butuh daftar agar, kita tahu, kita harus buka untuk umum untuk berapa orang. Ya karena kan, batasan untuk Zoom-nya kan sekitar 100 kan. Nah kalau alumni masuk semua, kita ya harusnya tidak terlalu banyak, apa yang perlu kita buka gitu. Ya, oke jangan lupa ya teman-teman ya, daftar itu. Oke? Baik teman-teman, ini saya, ya, moga-moga iya, daftar dengan Yuli ya. Soalnya itu mungkin 4, 5 jam ya. Saya berharap, cukup lah ya, nanti upload ke YouTube-nya juga cukup ya. Oke, baik teman-teman, thank you semua untuk hari ini ya, semoga bermanfaat, happy weekend semua ya, sampai ketemu minggu yang akan datang ya. Oke, God bless semua. Thank you, saya izin pamit. God bless.